Hai Sobat Tentara, Tara News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tara News selengkapnya. Kita mulai dari Gedung Putih Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Amerika Serikat. Isu stabilitas di Asia Tenggara dan Gaza jadi topik yang dibahas kedua pimpinan negara tersebut. Kita ikuti selengkapnya bersama jurnalis VOA Rio Tuasikal dari Gedung Putih. Ya, keduanya bertemu di Oval Office dan melakukan pembicaraan empat mata. Ketika menyambut kedatangan Prabowo Subianto ke Gedung Putih, Presiden AS Joe Biden menyatakan ingin membahas isu stabilitas di Laut Cina Selatan dan juga Gaza. We'll discuss also global challenges, including the Gaza and the South China Sea. So, Mr. President, Presiden Joe Biden juga membahas masalah perubahan iklim, yakni terkait isu ketahanan pangan dan juga transisi energi. Sementara Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya hubungan kedua negara yang saat ini mencapai usia 75 tahun. United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship, and I would like to work towards this end, that we have a strong cooperation. Sementara juru bicara Gedung Putih menyebut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joe Biden merupakan pertemuan yang sangat penting mengingat Indonesia dan Amerika sama-sama negara demokrasi terbesar nomor 2 dan nomor 3 di dunia yang memegang teguh nilai-nilai yang sama. Amerika Serikat adalah negara kedua yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya melawat ke Tiongkok. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Joe Biden merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh sejumlah pengamat di Amerika Serikat dan negara-negara barat yang ingin mengetahui apakah Indonesia di bawah Presiden Prabowo akan condong ke Tiongkok atau Amerika Serikat. Dan setelah kunjungan dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Peru untuk KTT APEC dan selanjutnya Brazil untuk KTT G20. Dari Gedung Putih di Washington DC, Rio Tuasikal dan Valdia Baraputri, VOA. Kita ke informasi selanjutnya, tanggal 20 Januari nanti Amerika Serikat akan memiliki pemerintah baru di bawah mantan presiden yang kembali terpilih menjadi presiden yaitu Donald Trump. Nah, bagaimana potensi hubungan antara kedua negara, terutama dengan sikap Trump selama ini terhadap Tiongkok? Kita simak laporan tim VOA dari Washington DC. Dengan kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat, maka sebagai mitra dagang dekat Tiongkok dan juga mitra strategis komprehensif bagi Tiongkok maupun Amerika Serikat, Indonesia di bawah Prabowo Subianto berada dalam posisi sulit. Trump may push them to try to explicitly decide which superpower to align themselves with, which is something that none of the major Southeast Asian countries other than the Philippines is not in line with Indonesia's historical commitment to non-alignment and to having many friends and few enemies. Pada saat yang sama, penekanan Trump pada hubungan pribadi dengan pemimpin negara lain bisa mendekatkan kedua negara. Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible, the job that you're doing is incredible. Apalagi dengan latar belakang militer Prabowo. Trump kind of like former military, like macho strongman type leaders. He's talked about leaders like that all over the world that he likes. And Prabowo definitely fits into that type, even though he talks now about being a grandfather and all of that, he still definitely fits into that type. Saat masa jabatan pertama Trump, pemerintah Amerika Serikat juga kembali menerima Prabowo, yang saat itu Menteri Pertahanan, untuk menegosiasi pembelian peralatan tempur. Saat pemerintahan Joko Widodo sebelumnya, Indonesia lebih banyak mengacu ke Tiongkok untuk hubungan dagang dan Amerika Serikat untuk pertahanan.
Pemerintahan Republik Indonesia di bawah Prabowo Subianto belum genap sebulan, tapi sejumlah langkah pendekatan telah dilakukan Prabowo tak hanya ke Tiongkok, tapi juga ke Rusia lewat forum BRICS. Masuknya Indonesia sebagai mitra BRICS bisa mengundang kecurigaan di Barat. On the BRICS, some people will be concerned about it because they look at the BRICS and they see Russia and China and Iran and some, problematic actors like Iran, and will not be thrilled about other countries joining it. My personal perspective is that, again, let's not overreact because I don't think Indonesia and India and Brazil and others are joining some, anti-Western alliance here. Pada saat yang sama, Indonesia juga tetap aktif berhubungan dengan Barat, termasuk secara bilateral maupun forum seperti APEC dan G20. What matters more is ensuring a good substantive relationship between the United States and Indonesia. And that can happen at the same time that there's a good substantive and positive relationship between Indonesia and China. No problem. Satu yang tetap bisa mendekatkan Indonesia dengan Amerika adalah klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan, yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Sesaat lagi kita akan membahas tentang produk home decor dan kesehatan buat Indonesia yang bisa menembus pasar New York, jadi tetap di Tera News. Produk home decor dan kesenian buatan tangan Indonesia mendapat respon positif pasar New York, Amerika Serikat. Ini terlihat dari pameran Shopee Project 2024 yang diikuti 11 UMKM Indonesia beberapa saat lalu. Selengkapnya liputan VOA di New York. Ini kali pertama Indra Gusman menampilkan koleksi fashionnya, batik Amaryllis, di hadapan pasar New York. Saya udah ada buyers dari museum. Mereka pesan beberapa pieces pakaian embroidery, terutama shawl-shawl kayak gini. Mereka sangat tertarik sama shawl-shawlnya.
UMKM fashion bermotif fusion, sulaman khas Hungaria dan kain Nusantara dari batik Amaryllis ini sebenarnya tak asing untuk klien luar negeri. Pameran ini membantu ekspansi UMKM seperti Amaryllis untuk pasar luar negeri, namun bukan tanpa kendala. Tapi ya kendalanya kita memang masih di produksi sih. Produksi kita kan terbatas karena kita rata-rata handmade. Proses produksi produk buatan tangan yang lama kerap berujung kepada harga jual yang relatif lebih tinggi. Namun kurator sebut pembeli Amerika Serikat lebih apresiatif dengan produk buatan tangan berharga tinggi yang sebanding dengan kualitasnya. You're going to pay a higher price point for handmade goods. Just for the time. I mean, some of these products take 3 months, 3 weeks, whatever to make. Melihat minat pasar AS yang positif terhadap produk dekor dan kerajinan tangan, berbagai instansi pemerintahan Indonesia mulai mendukung pemain UMKM-nya untuk juga bersaing di pasar ekspor. Seperti Kementerian Investasi yang membawa 2 UMKM-nya ke pameran Shop Objet di New York ini. Kalau tahun ini sementara masih kepada produk-produk kria dan furniture. Untuk mungkin ke depan tidak hanya kita ikut berpameran di produk kria, mungkin komoditi pertanian juga mungkin kita bisa ikut sertakan seperti kopi, coklat. Pemerintah Indonesia rutin membawa para pemain UMKM-nya untuk datang ke luar negeri dan mengikuti berbagai pameran seperti pameran Shop Objet 2024 di New York tempat saya berada saat ini. Dan inilah produk-produk yang ditampilkan yang memang fokus menampilkan produk home decor dan juga produk kesenian. Responnya dari tahun ke tahun dari setiap pameran di New York khususnya tergolong sangat positif. Meskipun selalu terkendala satu hal, yakni ongkos pengiriman dari Indonesia ke Amerika Serikat yang mahal. Ahli sebut persoalan ongkos kirim Indonesia ke Amerika Serikat ini jadi masalah abadi para eksportir. But it is a huge, because obviously we've got some other companies that are countries that are very Vietnam, Cambodia, that are closer. Their shipping costs are not even competitive we can't compete. CEO Duanyam, Melia Winata, sudah mulai rutin mengekspor produk home decor anyamannya. Ongkos kirim yang memang diakui tinggi berimbas kepada harga jual di tingkat retail yang bisa mencapai 7 kali lipat. Biaya pengiriman, custom, ekspor, import, tax, dan segala macam. Jadi hal ini yang pastinya akan add-ons to their cost. Data dari KJRI New York menyebut pameran Home Decor New York Now 2023 berhasil mendapat nilai kontrak langsung senilai $400.000 untuk 11 UMKM Indonesia yang berpartisipasi. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Angkutan umum berbentuk minibus banyak terdapat di Afrika Selatan dan semuanya memakai bahan bakar bensin. Para mahasiswa teknik di sebuah universitas di Cape Town, Afrika Selatan ternyata mampu mengubah mesin angkot dari bensin menjadi listrik agar dapat menekan emisi. Bagaimana proses perubahannya? Berikut liputan selengkapnya. Sekitar 250.000 angkot minibus diperkirakan ada di seluruh Afrika Selatan untuk menyediakan transportasi bagi masyarakat. Meskipun nyaman dan populer, tapi kendaraan minibus membutuhkan bensin yang ikut berkontribusi terhadap polusi dan perubahan iklim. Para mahasiswa teknik di Universitas Stellenbosch mencari cara untuk memanfaatkan tenaga listrik bagi armada minibus Afrika Selatan. Selama 1 tahun, tim ini telah memodifikasi minibus bertenaga bensin agar bisa dijalankan dengan tenaga listrik, yang menurut mereka adalah yang pertama di negara ini. Modifikasi semacam ini bisa membantu para pengemudi angkutan umum menghemat biaya. You're going to save substantially. So just to give you an idea, our calculations show that if you buy a new electric taxi, you'll pay it off within 7 years. Because of the savings, if you do a retrofit, you pay it off within 1 year. Di Afrika Selatan, kendaraan listrik atau EV masih lambat berkembang. Meski ada target pengurangan emisi karbon dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membatasi pemanasan global. Menurut Dewan Bisnis Otomotif negara ini, hanya kurang dari 1.000 kendaraan listrik yang dibeli di Afrika Selatan pada tahun lalu. Bagi banyak warga, harga mobil listrik masih terlalu mahal. Dan hingga saat ini, pasokan listrik yang tidak menentu dari sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara juga menjadi faktor penghalang. In South Africa, we have a very constrained grid, and introducing EVs in a naive way will exacerbate the problem. So we trying to figure out a strategy around that.
Menurut anggota tim teknik universitas ini, elektrifikasi kendaraan pada akhirnya akan menjadi hal yang umum di Afrika Selatan dan tenaga surya akan memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Untuk proyek berikutnya, tim akan mencoba memodifikasi bis angkutan umum untuk dijalankan dengan listrik. Dan untuk saat ini, para insinyur sedang mencari dukungan finansial dari pemerintah dan sektor swasta untuk melanjutkan proyek minibus listrik ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.